Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Tulkiftiah dengan NIM G1E1211046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai karbonil, aldehid, dan keton. Baik, yang pertama adalah jenis-jenis dari senyawa karbonil. Senyawa karbonil itu merupakan suatu gugus karbonil yang dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa yaitu urea dan karbonat. Nah, urea itu adalah senyawa organik tunggal yang disusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, dengan rumus CON2H4 atau NH2 2 kali CO. Kemudian karbonat yaitu turunan dari senyawa asam karbonat NH2COH. Kemudian karbonat itu adalah salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Nah, contoh dari senyawa karbonil anorganik yaitu ada karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 itu adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak memiliki bau, kemudian dia juga tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Kemudian contoh lain dari senyawa karbonil anorganik ada karbon sulfida. Karbon sulfida disebut juga ditiokarbonat anhidrida yang merupakan cairan tidak berwarna yang memiliki rumus kimia CS2. Kemudian ada fosgen. Fosgen itu adalah senyawa kimia, dia dalam bentuk wujud gas, kemudian pada suhu kamar dengan rumus kimia COCl2. Nah, merupakan reagen dari berharga dalam industri dan dasar sintesis dalam farmasi. Kemudian sifat-sifat dari gugus karbonil, yaitu dia bersifat polar. Nah, kenapa bersifat polar? Karena oksigen yang lebih elektronegatif dibanding atom karbon. Kemudian dia memiliki ikatan lengkap dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan pi. CO ya, ada ikatan lengkap. Kemudian ikatan lengkap dalam karbonil elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal CO dalam alkohol gitu. Terus atom oksigen pada gugus karbonil itu mempunyai elektron valensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbonil. Kemudian selanjutnya adalah tata nama aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton itu adalah senyawa turunan dari alkana dengan rumus molekul yang sama. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya yaitu gugus fungsinya. Gugus fungsi aldehid itu CHO dan gugus fungsi keton itu adalah CO. Kemudian untuk tata nama aldehid yang pertama IUPAC ya, secara IUPAC aldehid itu adalah dia disebut juga dengan alkanal, dialdehid atau alkanal. Nah, pemberian nama senyawanya hanya dengan menambah akhiran al pada senyawa alkananya. Misalnya ya, nih pada alkana itu kan ya jadi alkana atau aldehid. Kemudian pada etana, A di sini diganti dengan akhiran al, jadi etanal. Begitu selanjutnya pada propana menjadi propanal, butana menjadi butanal. Kemudian pemberian nama senyawa aldehid ini cukup mudah. Pemberian nama senyawa seperti itu untuk senyawa rantai lurus. Jika bercabang, maka penamaannya seperti ini. Misalnya ini ya bercabang begitu kan. Nanti pada akhirannya diberikan akhiran al. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya adalah 2 etil pentanal gitu. 2 etil pentanal.
Gitu ya, ini namanya untuk penamaan dari apabila dia bercabang. Kemudian secara trivial, nah trivial ini dia tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Untuk nama trivial dari aldehid itu diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya, yaitu dihilangkan kata asam dan diganti dengan akhiran at dengan aldehid. Contohnya pada asam karboksilat ya, itu kan asam karboksilat itu namanya adalah aldehid. Kemudian asam format dihilangkan nama asam formatnya, jadi formaldehid. Nah, akhiran at ini dia diganti dengan aldehid, jadi formaldehid. Kemudian asam butirat, asamnya dihilangkan, atnya diganti dengan aldehid, jadi butiraldehid. Kemudian untuk tata nama senyawa keton, nah secara IUPAC menentukan nama senyawa keton itu sama dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induk. Nah, dia tuh rantai induknya harus yang mengandung gugus CO. Nah, untuk namanya alkana menjadi alkanon, alkanon. Nomor cabang, nama cabang, posisi gugus, nama rantai induk on. Ini adalah urutan dari penamaannya. Contohnya di sini ya, ini contohnya, ini kan rantai yang bercabang. Nah, kita menentukan pertama adalah rantai induk. Rantai induknya harus mengandung gugus CO. Jadi yang ini kan rantai induknya yang ini. Kemudian berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, ada 6. Ada 6. Dan 6. Kemudian cabangnya, berarti cabangnya ada CH3, CH3. Maka dimetil nanti. Nah, untuk penomoran berarti ada gugus metil ada di nomor 2 dan nomor 4. Jadi untuk penamaan dinamakan 2, 4 dimetil, kemudian O-nya terletak di nomor 3, jadi 3 heksanon. Ditambah on untuk akhirannya. Kemudian sintesa keton dan aldehid. Nah, sintesa keton untuk mensintesis keton itu ada banyak caranya. Keton dapat disintesis dari suatu alkena yang mengalami reaksi ozonolisis. Seperti ini. Maka dia akan menghasilkan keton dan aldehid. Keton dapat disintesis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. Jadi apabila suatu benzin itu direaksikan melalui reaksi Friedel-Crafts, maka dia akan menghasilkan gugus keton, analkyl aryl keton, dan kemudian dan HCl apabila dibantu dengan AlCl3. Kemudian ada sintesis aldehid. Nah, untuk mensintesis aldehid pun ada beberapa cara, yaitu aldehid itu dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat atau PCC. Jadi apabila alkohol primer itu yang mengikat satu atom karbon lainnya dioksidasi, maka dia akan menghasilkan gugus aldehid. Nah, kemudian apabila aldehid ini dioksidasi lagi, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian aldehid juga dapat disintesis dari suatu alkana yang melalui reaksi ozonolisis. Nah, seperti ini. Kemudian oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi terhadap aldehid menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehida adalah kalium dikromat. Aldehida juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas di udara. Ya, ini merupakan reaksi oksidasi dengan menggunakan reagen oksidator ya seperti asam karboksilat contohnya. Kemudian oksidator yang umum digunakan pada aldehid. Untuk aldehid itu adalah kalium dikromat. Dia itu akan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Seperti ini, benzaldehida dioksidasi dengan kalium dikromat maka akan menghasilkan asam benzoat.
Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf eh, apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.